Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para orang tua kami, wabil khusus pengurus Masjid Al-Mubarak Bukit Kabung serta jamaah sekalian. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Zakaria. Ini di antara milenial ada seorang kolonial. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim, berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas PHS. Wabil khusus nih untuk pemuda hijrah Selingga, dulu singkep ya, sekarang dah Selingga. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, limpahan rahmat dan karunia Allah begitu banyak. Dalam ayat Quran Allah mengatakan, wa in ta'iddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmatku, kalian tidak pernah mampu menghitungnya, tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita semua. Yang paling penting sebagai hamba yang tahu diri, kita tentu harus sering bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Juga kemudian syukur itu bukan hanya sekedar lisan, tetapi kita praktekkan, kita implementasikan dalam bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ketakwaan? Yang melaksanakan perintah Allah dan kemudian meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan keselamatan, selamat di dunia ini juga, insyaallah juga selamat di akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita saling bertawasil, saling menasehati. Saya ingin, mungkin sudah dibahas juga, hal yang paling penting bagi seorang hamba itu diantaranya adalah perkara waktu. Waktu ini dia akan berjalan dan tak akan pernah kembali. Kalaulah lewat itu tak akan pernah kembali, dia akan cuma menjadi kenangan. Kenangan indah ke atau kenangan pahit, kenangan baik atau kenangan buruk, itu tergantung bagaimana kemudian kita memanfaatkan waktu. Waktu itu seperti pedang. Barang siapa yang tak pandai memanfaatkannya, dia akan memotong orang-orang yang tidak pandai memanfaatkannya. Maka kemudian bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajari kita bagaimana caranya kita mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus para pemuda. Para pemuda ini kan insya Allah mudah-mudahan panjang umur, waktunya akan panjang. Maka kemudian bagaimana memanagenya agar waktu itu storing, waktu itu bisa terkelola dengan baik dan waktu itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bicara tentang waktu, tentu kita bicara tentang firman Allah dalam Al-Quran, surah yang sangat kita kenal, cuma 3 ayat, yaitu surah Al-Asr. Saya yakin dan percaya semua kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal as, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau Allah bersumpah, ini perkara sumpah, berarti tak main-main perkara. Allah bersumpah demi waktu, wal asr, di dalam Quran banyak, wal lail wad duha. Allah bersumpah demi malam, demi waktu duha, demi banyak. Ini perkara sumpah ini harus kita luruskan pemahaman kita. Kalau manusia tidak boleh bersumpah selain dengan menyebut nama Allah. Kadang orang kan sering bersumpah, sumpah demi Allah, cuma boleh demi Allah. Tapi kalau Allah boleh demi waktu duha, demi malam. Tapi bagi kita manusia cuma boleh bersumpah demi Allah. Ada orang kampung kita kalau sumpah demi Allah, Rasul tak boleh, demi Rasul tak boleh. Ada lebih parah lagi, sumpah haram beguk katanya. Yasin, Quran, banyak pula sumpahnya. Itu tidak boleh. Maka kita perbaiki. Kalau ada orang bersumpah demi selain Allah, maka itu diluruskan kembali. Salah, keliru. Tidak boleh. Kita cuma boleh bersumpah demi Allah. Apalagi bersumpah demi kau dan sebuah hati. Ini lebih boleh. Tapi tak boleh lagi kau. Jadi sumpah demi Allah. Allah bersumpah demi waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Jemaah sekalian rahimakumullah, surah Al-Asr ini dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu ketika ingin berpisah, itu salah satu di antara mereka tu membacakan surah Al-Asr. Ini kita jumpa ni, udah tu kita nak berpisah ni. Salah seorang menyebut bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baru berpisah. Mengingatkan, selalu mengingatkan sahabat satu di antaranya. Jadi luar biasanya surah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran cuma satu surat ini saja, cuma surah Al-Asr ini saja, maka cukuplah dia menjadi petunjuk bagi umat manusia. Masya Allah. Jadi kalau semua Quran itu isi dia cuma satu surah ini aja, cukup menjadi pedoman hidup kita, menjadi petunjuk hidup kita. Belum yang jadi hafiz 30 juz tak sanggup. Tapi kalau satu surah Al-Asr 3 ayat, rasa saya semua kita hafiz. Kalau Quran cuma satu surah ini saja, tetapi Quran ada 114 surah. Cukup, kata Imam Syafi'i, menjadi petunjuk. Karena makna yang terkandung di dalamnya, nilai yang terkandung di dalamnya mencakup seluruh kebutuhan hidup manusia, menjadi petunjuk, menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Maka kemudian Allah mengatakan, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa yang merugi? Yang kaitannya dengan waktu, yang tak pandai mengelola waktu, yang tak pandai memanajemen waktu, yang tak pandai memanfaatkan waktu. Habis waktu tanpa guna, tanpa nilai. Banyak di antara kita. Kadang-kadang kita juga lalai dengan waktu kita. Pagi, petang, siang, malam, ke hulu, ke hilir, sana, kemari. Tahu-tahu tua. Tua dalam keadaan waktunya lewat begitu saja. Tua dalam keadaan tidak memanfaatkan waktu. Tua dalam keadaan miskin ilmu. Tua dalam keadaan miskin harta. Kenapa? Karena dia tidak pandai mengelola waktu dan kesempatan yang Allah berikan selama hidupnya, sehingga waktu itu kemudian berjalan begitu saja. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu
qadama 'abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba, kata Nabi, melangkah ke mana? Masuk ke dalam surganya Allah, atau bahkan sebaliknya terjerumus ke dalam neraka sampai Allah pertanyakan kepada mereka tentang 4 perkara. Ya, jadi kita ini nanti tidak akan masuk ke dalam surga, atau mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka sampai nanti di yaumil hisab. Kita akan dipertanyakan 4 perkara minimal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurmu untuk apa kau habiskan? Adik-adik sekalian, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara umur, kita bicara waktu, bicara kesempatan, bicara durasi hidup. Durasi itu ada yang panjang, ada yang pendek. Hari ini ada saudara kita meninggal dunia. Tadi pagi saya baru menguburkan mak saudara saya, umurnya 79 tahun. Durasi hidup. Semalam 2 hari yang lalu di sini ada orang meninggal. Makanya bapak-bapak jamaah sekalian, jamaah Al-Mubarak ini lagi yasinan. Kenapa? Ada warga kita yang meninggal dunia. Itu durasi hidupnya. Petang tadi, ibundanya Ustaz Heri meninggal dunia. Itu durasi hidupnya. Kita durasinya berapa? Kita tak tahu. Entah habis keluar dari masjid ni, entah besok, entah lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ada yang panjang durasi hidupnya, ada yang pendek durasi hidupnya. Itulah waktu yang Allah berikan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, an umrihi fima afnah. Umur kalian untuk apa kalian habiskan? Kalau kita bicara tentang umur, tentu kita kembalikan kepada tuntunan kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan takkan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur kita untuk kita persembahkan untuk beribadah kepada Allah dalam konteks ibadah yang mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah itu ada 2. Ibadah mahdhah, ibadah yang wajib. Aqimus shalah wa itaiz zakah wal hajjil bait was shaum ramadan. Itu ibadah wajib bagi orang yang masuk Islam. Asy-syahadah, ya, bersyahadat. Ini pokok qat'i, hal yang pokok dalam Islam. Itu ibadah mahdhah. Salat ibadah mahdhah, puasa Ramadan ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah namanya. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Sisa hidup kita itu waktu lain selain ibadah mahdhah. Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan kita ini kan sembahyang terus nih, tidak kan? Kalau kita diperintahkan Allah ketika Isra Mi'raj sembahyang selama berapa waktu? Ketika Isra Mi'raj Allah perintahkan kita selama 50 waktu, 1 hari semalam solat, tak dapat kerja lain, ibadah terus. Saya yakin kita takkan sanggup muazzin sebentar azan, sedangkan azan 5 kali sehari ya terbakar sembahyang, apalagi 50 kali sehari. Imam patah pinggangnya, Allahu Akbar, sami Allah, 50 waktu. Cuma Allah berikan 5 waktu ibadah mahdhah. Itu pun kadang-kadang kita tidak laksanakan, padahal ibadah mahdhah. Allah tidak perintahkan kita ini semuanya hidup kita ini untuk solat, untuk puasa. Bayangkan puasa dari pagi sampai petang ya. Bagi orang yang tak pernah dan jarang berpuasa sunnah, macam nak mati puasa pertama. Berat. Apakah lagi sepanjang tahun kita berpuasa, tak sanggup. Maka Nabi mengatakan, lakinni ana usolli wa ana. Sesungguhnya aku solat, aku juga tidur. Tidak Nabi ngajar kita semayang terus, tak pakai berhenti, parah kita. Teruk kita. Nabi semayang terus, tak pakai berhenti. Tidak. Sesungguhnya Nabi solat, wa ana. Aku juga tidur. Ya, waktunya tidur. Waktunya istirahat, waktunya Allahu Akbar, solat. Itu yang dimaksud ya. Kata Nabi, sesungguhnya Nabi tidak wa shaum wa iftar. Aku juga berpuasa, kata Nabi, aku juga iftar, berbuka.
Tidaklah kemudian kita suruh puasa dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Tidak, beduk bunyi berbuka. Karena semua ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW itu sunatullah, ajaran yang disesuaikan dengan fisik, dengan kemampuan, dengan kesanggupan seorang umat manusia. Dia tidak akan memaknai, dia tidak akan kemudian menyebabkan kita terzolimi. Ada tak kita mendengarkan orang sholat sampai pingsan gara-gara tak kuat? Tak ada, kecuali dia kena pitam. Ada tak kita dengar orang mati? Kenapa mati? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati sampai. Kenapa? Itulah gara-gara puasa. Mati sampai. Ada pernah dengar begitu? Tidak. Sesungguhnya Allah nyuruh kita nahan lapar sampai dengan dari pagi sampai dengan maghrib. Itu takkan menyebabkan kita menjadi mati gara-gara itu. Karena syariat ini sunatullah, sesuai dengan hukum alamnya, sesuai dengan kemampuan kita menahan lapar. Makanya ketika beduk berbunyi, jangan mentang-mentang kuat, kelaklah aku pergi kuat nih. Tidak, syariat itu tidak begitu. Maka kemudian kita diperintahkan untuk berbuka. Wasaum wa iftur wa tazawwajun nisa. Kata Nabi, aku juga menikahi perempuan, aku juga menikah. Wa man ghaliba an sunnati falaisal minni. Barang siapa yang tak ngikut sunnahku, maka tidak termasuk ke dalam golonganku. Ini udah parah sekarang masyarakat kita nih. Banyak yang tak nikah. Lebih parah lagi, yang laki-laki suka dengan laki-laki, yang perempuan suka dengan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asef. Kita tengok sekarang. Oh, banyak sekali laki-laki yang udah luar biasa, menyalahi aturan, menyalahi sunatullah, menyalahi hukum Allah, menyalahi hukum alam. Maka kemudian barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi, maka tidak termasuk golonganku. Jadi ini pemuda-pemuda yang belum nikah nih. Kalau tanda nikah ngapa? Aku tanda. Berarti tak ikut sunnah Nabi. Karena Nabi pun nikah. Kita laki-laki senang dengan perempuan, hasrat dengan perempuan, nafsu dengan perempuan, sunatullah, maka disuruh nikah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya ma'syara syabab, man istata'u minkumul ba'a falyatazawwaju. Wahai para pemuda, maka ketika kalian mampu maka menikahlah. Ini tengok ni, siapa yang belum nikah? Ini tak lama lagi dunia nak kiamat. Nikah cepat. Siapa yang mampu maka menikahlah. Jangan sampai Rusia nyerang kita macam Ukraina, tak sempat kahwin kan? Lah berperang pula kita. Sekali lagi, barang siapa yang mampu menikahlah, fa innahu ghaddul bashari. Sesungguhnya nikah itu mampu menjaga pandangan. Islam mengajarkan seorang pemuda untuk menundukkan pandangan. Kalau nengok yang lawa-lawa, yang cantik-cantik, senang tidak? Tak ada yang jawab. Suka tidak? Suka. Suka. Indah, subhanallah. Allah menciptakan wanita itu indah. Ya, ada wanita di belakang tu ya. Laki-laki senang melihat wanita. Sunatullah. Kalau laki-laki suka tengok laki-laki, itu yang melawan sunatullah. Cuma permasalahan jangan mentang-mentang indah, suka dia tengok terus. Melotot mata dia tengok terus. Kata Nabi, pandangan pertama itu rahmat dan nikmat. Jadi tengok sekali, tundukkan pandanganmu. Tetapi menyalahi hadis, main-mainkan hadis. Tengok sekali, dia tak nak tunduk. Tengok sekali, ini baru ni. Dari ujung gang sampai ke ujung gang dia tengok dia. Kan sekali, kata dia. Itu namanya menyalah-nyalahkan hadis. Fa innahu ghaddul bashari. Sesungguhnya menikah itu menjaga pandanganmu. Jadi barang siapa yang sudah nikah, dia nak tengok bini dia, tengoklah. Nak sampai keluar biji mata, tengoklah halal. Halalun thayyibun, halal dan baik. Tengok bini, segala. Nak masuk lemari bini tu tutup, tengoklah tu bini kau halal. Maka menikah itu sesungguhnya membuat kita nak dipelotot, nak tengok model apa, serahlah. Tu bini kita. Yang tidak boleh tu bini orang ataupun perempuan lain itu tidak boleh. Ma'in fa innahu ghaddul bashari wa ahsanu lil farji. Karena nikah itu mengahsankan farji. Farji itu apa? Farji itu kemaluan, kehormatan. Jadi menjaga kehormatan.
Faman lam yastati, tapi kata Nabi, barang siapa yang tidak mampu, fa'alaiha bisawm, sebaiknya dia berpuasa. Ini belum siapa fangki. Tak mampu nikah lah, apalagi tunggu-tunggu. Kalau tak mampu puasa, fa'innahu waja'un, karena sesungguhnya puasa itu mampu mengendalikannya, menjaganya, mengcover, membentenginya. Maka kemudian Nabi mengajarkan kepada kita hal-hal yang sunatullah. Jadi kalau laki-laki senang dengan perempuan, sunatullah. Perempuan senang dengan laki-laki, sunatullah. Ngikut aturan Allah. Tapi kalau sebaliknya itu melanggar sunatullah, itu yang tidak boleh. Maka ikut Nabi. Ibadah mahdoh tadi, Nabi solat, Nabi tidur, Nabi puasa, Nabi juga berbuka, makan, minum, istirahat, bercengkerama, Nabi menikah saat dengan istrinya, Ini yang dimaksud dengan sunatullah. Selain kita puasa, selain kita solat yang wajib, kita melaksanakan ibadah yang lain, semuanya penuh nilai, semuanya punya nilai, semuanya penuh nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ghairu mahdhah. Jadi adik-adik sekalian yang sekarang datang ke Masjid Al-Mubarak ini, dengar tausiah dengan PHS, niatnya dakwah, duduknya kita di sini nilainya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas, jangan datang terpaksa. Aku datang ni pakal je aku nak datang ke sini. Kalau tak diajak layan aku tak datang, tak ikhlas tak dapat. Ya, tak dapat pahala. Maka ikhlaskan datang ke sini, datang nanti balik ke rumah, balik dari pengajian, dalam perjalanan kita balik, detik-detik, menit-menit yang saudara-saudara, adik-adik sekalian ini jalankan ibadah, nilainya ibadah, dicatat ibadah, malaikat mencatatnya ibadah. Balik ke rumah juga cuci tangan, nak makan cuci tangan ikut sunnah Nabi, nak makan ikut sunnah Nabi, kan Nabi juga makan, nak minum ikut sunnah Nabi, makan minum tangan kanan baca doa, makan tu pun ibadah. Selain kenyang, haus hilang, dapat pahala. Karena Nabi juga makan minum. Itu yang dimaksud ghairu mahdhah. Setelah itu mata ngantuk, tidur pun ibadah. Kalau tidurnya kemudian membaca doa tidur, sunnahnya mengambil wudhu dulu, miring ke kanan. Macam mana Nabi tidur? Miring ke kanan, tangan Nabi begini. Kalau tidur Nabi, air mata. Mikirkan kita. Sekarang ada tak tidur gitu? Gini, miring kanan, ngadap ke kiblat. Sunnah. Habis tu serahlah. Mana mungkin sampai pagi begini terus kan? Saya takut begini. Ini bukan air mata, air liu kalau begini. Sunnah. Maka seluruh aktivitas hidup kita cepat ya. Seluruh aktivitas hidup kita nilainya ibadah. Ini yang dibahas oleh Rumanda. Tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita tersisa. Yang bekerja, berangkat bekerja mencari nafkah, ibadah. Yang belajar, berangkat sekolah untuk menuntut ilmu, ibadah. Seluruh aktivitas kita ini adalah ibadah. Maka waktu kita habiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan takkan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepadaku. Waktu solat-solat, waktu puasa-puasa, waktu duduk tausiah, waktu mendengarkan, waktu makan, waktu tidur, waktu minum, waktu silaturahim, waktu berbual, niatnya semuanya karena Allah, maka nilainya ibadah. Perkara-perkara yang dibolehkan. Jangan pula waktu nak berjudi, tidak, lain lagi itu. Waktu nak maksiat, tidak, itu tidak terhitung ibadah. Itu yang pertama kata Nabi, wa an umrihi fi ma'afnah, umur kalian untuk apa kalian habiskan. Yang kedua, Nabi mengatakan waktu lagi, wa an syababihi fi ma'aflah, dan masa muda kalian. Muda tu berapa umur para pemuda? Batas umurnya 40 tahun. Nabi mendapat wahyu, diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Jadi digeneralkanlah, pemuda tu di bawah 40 tahun itu namanya pemuda. Jadi saya rasa ni selain Bang Jakai,
pengurus masjid kita ni masih pemuda semua. Masih pemuda. Di bawah 40 semua saya tengok ni. Kalau saya 40 lebih sikit lah. Lah tua. Lah tua. Wa an syababihi fi ma'aflah, masa muda kalian, kata Nabi, untuk apa kalian gunakan? Ini pertanyaan nih. Ditanya nanti di hadapan Allah. Kemarin Bung Karno menyampaikan, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku rubah wajah dunia. Bung Karno tak nyampaikan, berikan aku 10 orang tua. Tak, tapi 10 pemuda, maka akan aku rubah dunia. Artinya apa? Potensi pemuda ini luar biasa. Kalau pemuda-pemuda soleh, pemudi-pemudi solehah datang ke masjid, terus menuntut ilmu, insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, mampu merubah dunia. Jangan macam generasi zaman now, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku jadikan pemuda TikTok. Berikan aku 10 pemuda, akan aku bentuk komunitas alay. Ini sikit-sikit bertiktok, sikit-sikit selfie, sikit-sikit segala macam yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak nilai-nilai. Lebih parah lagi anak-anak muda. Sekarang dah banyak perkembangan. Dulu zaman-zaman saya tu, Masya Allah, ngapa kau tak semayang? Kelak lah, kalau lah tua kelak baru semayang. Sama je dengan orang tua dia. Aku muda kemarin macam tu juga. Kelak dia tua, kelak dia pandai lah. Kelak dia semayang, dia taubat. Kalau sempat tua. Kalau tak sempat tua, muda mati ngebut-ngebut, bam, terempuk, mati. Tak sempat tu. Tak sempat merasakan tu. Tak sempat melaksanakan ibadah. Tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditunda-tunda, karena masa muda an syababihi fi ma'aflah. Para pemuda juga akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda bukan bermakna masih belum balik. Dah balik semua, kecuali yang berdua ni. Kalau yang lain ni lah balik semua. Yang belakang-belakang tu kan lah balik semua, lah balik. Jadi yang tak kena diminta dihisap oleh Allah di yaumil akhir itu, rufi'al qalamu an salasin. Orang yang tak dihisap di yaumil akhir nanti itu ada 3. Yang pertama adalah wa'anil saghir hatta wa'anil saghir hatta, anak yang kecil hatta balik ya, anak kecil yang belum balik ya, yang belum balik. Jadi anak kecil itu kalau dia kecil, dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak melakukan amal soleh, belum balik, itu belum dicatat malaikat. Kemudian an-naimin hatta yakbur, orang yang tertidur yang sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur, dia tidur tu tidak semayang, koma lagi tu, seminggu tidak semayang. Dulu kan ada Nabi tertidur 100 tahun. Seorang Nabi tertidur 100 tahun, mengikat kudanya di depan gua, kemudian tidur di dalam gua. Ketika bangun, kudanya tinggal jadi rangka-rangka. Dia berasa tidur macam tidur 1 malam, tapi ternyata tidurnya 100 tahun. Maka 100 tahun dia tidur, dia tidak melakukan ibadah kepada Allah, dia tak akan diminta pertanggungjawaban, tak ada kesalahan, tak akan ada, tak akan disalahkan, tidak dihisab. Wa an naimin hatta yakfur, wa an saghir hatta yakbur, anak kecil sampai balik. Yang satu lagi wa anil majnun hatta yaqil, orang yang al-majnun, orang gila sampai dia berakal kembali. Jadi orang gila itu bebas dunia akhirat. Dunianya nama orang gila kita banyak kat kampung kita, orang gila berjalan sana kemari, ada namanya leha, ada namanya siapa lagi, macam-macam. Makin lagi makin ramai orang, makin stres makin ramai orang gila. Maka ketika dia gila betul, jangankan di akhirat, di dunia pun orang gila, kalau dia bunuh orang, dia tak kena hukum pidana. Hukum tidak berlaku bagi orang yang tak berakal, orang gila. Di akhirat, insya Allah
malaikat rakib atid lah tutup buku lah, tak nak nyatat lagi. Gila kata dia. Selalu catat lah. Dia nak makan tak ketika bulan Ramadan, dia nak semayang tak semayang, dia tak nak melakukan aktivitas, terserah dia lah. Takkan dicatat. Di akhirat insya-Allah masuk surga mati. Insya-Allah masuk surga. Orang gila tu masuk surga, jangan dikata-kata. Kita ni belum tentu masuk surga. Sampai hatta yaqil, sampai dia berakal kembali. Ketika berakal kembali, terhitung lagi, nyatat lagi malaikat rakib dan atid. Maka kemudian kita para pemuda ini wa an syababihi fi ma'aflah. Para pemuda juga akan diminta pertanggungjawaban. Diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Masa muda ni manfaatkan itu. Jangan waktu macam dulu saya dengar. Ya, tak apalah lagi muda, nantilah kalau dah tua. Tak apalah, pak aku bik muda degel kata. Tambah pula bapak dengan bapak aku kemarin lagi muda bukan semayang. Dah tua ni lah baru semayang. Aku nak nyalahkan anak aku susah juga kata dia. Aku dulu macam tu juga kata dia. Jangan. Lebih parah lagi ada pemuda mengatakan masih muda hura-hura, kalau tua kaya raya mati masuk surga. Saya bilang emang surga bapak kau punya. Sedap betul masih muda hura-hura, dah tua kaya raya, mati masuk surga. Ini prinsip para pemuda yang salah. Maka ingat, an syababihi fi ma'aflah. Ini komunitas PHS nih, pemuda hijrah. Masya Allah. Hati-hati. Ini tidak gampang untuk menjadi pemuda hijrah. Karena menjadi pemuda hijrah nih banyak hal yang perlu kita persiapkan. Salah satunya adalah konsistensi. Istiqomah. Nih hari ini ramai, besok ramai tak lagi. Hari ini rajin, besok rajin tak lagi. Hari ini semangat, besok semangat tak lagi. Itu yang dimaksud dengan istiqomah. Berat nih pekerjaan. Berat. Karena Nabi SAW ketika surah Hud ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahyu itu datang kepada Nabi, bunyinya fastaqim kama umirta. Apa artinya fastaqim kama umirta? Hendaklah kalian senantiasa terus berada dalam keadaan kebaikan. Hendaklah kalian istiqomah dalam keadaan kebaikan. Hendaklah kalian tetap konsisten di dalam keadaan kebaikan. Ayat ini turun, ubat Nabi bertambah. Mutih ubat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah ubannya. Kenapa? Karena untuk istiqomah dalam perkara kebaikan, dalam perkara iman, dalam perkara kesolehan, itu perkara berat. Berat. Hari ini ada yang ngajak, besok kalau tak ada kawan tak dah. Hari ini semangat karena kawan-kawan mengingatkan. Besok kalau tak diingatkan terpanggil tidak. Makanya Nabi ketika menerima ayat itu ubannya bertambah. Karena untuk konsisten, untuk tetap, untuk istiqomah itu berat. Ini makanya anak-anak muda ini mudah-mudahan istiqomah, saya doakan mudah-mudahan. Konsisten mudah-mudahan terhadap komunitas PHS ini. Tak cuma ini, nanti diajak juga yang lain, ramai-ramai. Jadi kebaikan itu harus diajak kepada orang lain, agar orang lain juga kemudian ikut menjadi baik. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah tsumma istaqamu, tapi kemudian mereka istiqomah. Ini kan, siapa Tuhanmu? Allah. Istiqomah dah. Di antaranya yang mengatakan Tuhannya Allah istiqomah ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bergegas ke masjid. Itu istiqomah. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Panggilan Allah Maha Besar langsung dijawab dengan melaksanakan sholat. Tsumma istaqamu, istiqomah dalam kebaikan. Tsumma istaqamu, istiqomah meninggalkan kemaksiatan. Tsumma istaqamu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Takkan pernah mereka merasakan ketakutan, takkan pernah takut. Tenang jiwanya, tawadu orangnya, sabar orangnya, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang yang istiqomah dalam kebaikan. Maka kemudian adik-adikku sekalian, yang paling berat itu istiqomah di dalam menjaga waktu yang kita miliki. An syababihi fima aflah. Para pemuda, untuk apa waktu mudamu kalian gunakan? Akan diminta bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta kalian, harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan, dari mana kalian mendapatkannya dan untuk apa kalian menggunakannya. Ada dua harta hisabnya. Hisab yang pertama dari mana? Hisab yang kedua untuk apa? Banyak duit, kaya raya, dapat dengan cara yang halal. Tapi kalau digunakan dengan cara yang dilarang agama, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya tertolak. Banyak duit tapi tidak menggunakan dengan cara yang disyariatkan dalam Islam, tertolak. Ada orang dapat gusuran, jual tanah ratusan juta, jarang punya duit banyak, tiba-tiba punya duit banyak, lupa diri, pergi ke Batam, pergi ke Tanjung Pinang, tinggal di hotel, berbuat macam-macam, berpesta pora, berfoya-foya, duitnya halal. Kalau tanah gusuran itu tanah dia, kalau tanah orang haram, halal. Tapi kalau dia gunakan untuk jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang dia dapat juga tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nak beribadah, tak ada duit. Jumpa orang lagi motong getah dalam hutan tu, ada getah biasanya, getah. Angkut getah orang tu, jual kan, dapat duit 1 juta. Sekarang getah kan tebal-tebal sampai 100 kilo kan, 1 keping. Ada kejadian kemarin di Singkep Barat. 100 kilo orang tu pergi motong beberapa hari, sekali tengok getah dia dah hilang. Kemana? Diangkut orang, dijual orang. Dapat 1 juta, 10 ribu sekilo, 101 juta. Duit itu dipakai dia. Double. Beli songkok, beli baju kurung, beli kain sarung, beli sajadah. Allahu Akbar, solat bukan main kusuk. Tapi dari mana songkoknya? Getah curian. Dari mana sarungnya? Getah jual, getah orang. Dari mana sajadahnya? Getah, duit getah tadi tu, dari curi tu. Maka walaupun itu ibadah dia gunakan untuk sujud kepada Allah, bagaimana mungkin kemudian Allah menerima amal solehnya? Bagaimana mungkin Allah menerima sujudnya? Bagaimana mungkin Allah menerima rukuknya? Sementara kopiahnya haram, sementara baju kurungnya haram, sementara sajadahnya haram, sementara sarungnya haram. Dapat dengan cara yang haram, digunakan dengan cara yang baik pun tertolak. Apakah lagi duit getah tadi nyuri dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk maksiat. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Lengkap sudah tu. Dapatnya tak betul, guna pun tak betul. Yang benar itu apa? Dapat dengan cara yang betul, baik, halal, thayyib, digunakan juga untuk cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, dan yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, apa yang akan dipertanyakan oleh Allah? An ilmihi bima amila bihi. Ilmu kalian, untuk apa kalian amalkan? Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini menuntut ilmu kan? Tadi hadis disampaikan, barang siapa yang akan menuntut ilmu, berjalan dalam Allah mudahkan jalan-jalannya. At-talabul ilmu faridatun ala fi kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. At-talabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, dari mulai hidup sampai mati. At-talabul ilmu ila fissin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, bukan ke kampung Cina, sampai ke negeri Cina. Artinya tuntutlah ilmu, karena nanti kata Nabi, an ilmihi bima amila bihi. Ilmu kalian untuk apa kalian amalkan. Jadi ini salah satu investasi akhirat. Saudaraku sekalian, nanti kalau kita lah mati, kita tak bisa sholat lagi.
Kalau kita telah meninggal, kita tak bisa puasa lagi. Kalau kita sudah meninggal, kita tak bisa infak sedekah lagi. Kalau kita dah meninggal, kita tidak bisa beramal soleh. Yang bisa kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal apa? Kata Nabi, "Iza ma iktabna Adam kata'a amaluhu ila min salasin." Ketika meninggal anak cucu Adam, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak, siapa yang berzakat. Kalau kita berinfak kepada masjid ini pernah sekarung, 1 sak semen, 1 gerobak pasir, infak ikhlas karena Allah, maka selagi masjid ini digunakan orang untuk sholat, untuk taklim, untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, kita sudah meninggal, sudah bersatu jasad kita dengan tanah, infak sedekah jariyah kita tuh terus mengalir menjadi syafaat dan pertolongan buat kita semua. Yang kedua, Nabi mengatakan apalagi an ilmihi wa an ilmihi bima amila bihi. Ilmu kalian untuk apa kalian amalkan ilmu kalian. Jadi orang yang memberikan ilmu, mengajari, ngaji anak, anak ngajar cucu, cucu ngajar cicit, cicit ngajar terus. Maka kita yang pernah mengajarkan alif, mengajarkan ba, mengajarkan surah-surah pendek, mengajarkan surah-surah panjang, asbab kita mengajarkan anak kita menjadi pandai, anak kita mengajarkan cucu kita menjadi pandai, cucu kita mengajarkan cicit jadi pandai. Ilmu yang kita ajarkan itu, kita dah meninggal pun itu terus mengalir sebagai pertolongan, sebagai syafaat buat kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan awaladun soleh yad'ulah, yaitu anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Makanya kita ni saling bernasihatilah, biarlah menjadi anak yang soleh, karena harta yang paling berharga itu adalah anak-anak yang soleh. Ketika meninggal nanti, bukan kita mengharapkan harta orang tua, mungkin harta diperebutkan anak-anaknya, segala macam kita tinggal. Anak yang soleh, yang ketika dia menengadahkan tangan, kemudian dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doanya kemudian masuk ke dalam kubur orang tuanya, menjadi syafaat dan menjadi pertolongan bagi orang tuanya di alam kuburnya, insyaallah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada 4 hal yang paling penting orang yang tidak merugi itu. Yang pertama, innal ladzina amanu, yang pertama orang beriman, nanti kajiannya khusus tentang orang beriman. Wa amilus solihah, nanti kajiannya khusus tentang orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, nanti kajiannya khusus tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, nanti juga kajiannya khusus tentang kesabaran. Masih banyak waktu karena waktu kita sudah masuk waktu Isya. Saya mohon maaf kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah kita sama-sama minta ampun dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.